Banyak pesan yang terkandung dalam film ini. Film ini menceritakan tentang dua orang yang sedang menjadi bahan percobaan militer. Percobaan ini membuat mereka tertidur semala 500 tahun. Wadidaw, kok bisa ya? Oke, mari kita langsung masuk pada alur ceritanya. Sebelum mulai, simetriskan posisi rebahan dan siapkan kopinya dulu sob. Sebelumnya intro. Film ini berjudul Idiocracy tahun 2006. Film ini mengisahkan tentang seorang penjaga perpustakaan militer. Dia bernama Yo. Saat itu Joe sedang duduk santai sambil menjaga perpustakaan militer. Tiba-tiba Yo dihampiri temannya dan ia mengatakan bahwa pekerjaan Yo akan digantikan oleh orang lain. Dan Yo mendapatkan tugas lain dari bos militer. Teman Yo mengatakan bahwa tugas dari bos militer ini sangat rahasia. Akhirnya karena imbalannya cukup besar, Yo menyetujuinya. Selanjutnya di ruang rapat para petinggi militer, di sana dijelaskan misi Yo yang akan dilakukan. Di sini dijelaskan bahwa ia akan menjalani uji coba kepada manusia. Dia akan menguji alat pelindung baru di mana sistem kerjanya alat ini bisa menghibernasi manusia sampai bertahun-tahun. Serta tidak merubah postur manusia itu, jadi intinya alat ini bisa membuat manusia awet muda. Yo dipilih karena tidak memiliki keluarga dan belum menikah, maka resikonya pencarian Yo akan terkendali. Yo tidak sendirian. Dia akan melakukan ujian ini dengan seorang wanita yang bernama Rita. Rita adalah seorang penghibur malam yang tidak mempunyai keluarga sama seperti Yo. Selanjutnya di ruangan medis militer, di mana Yo dan Rita sebelumnya berkenalan dan mengobrol. Kemudian pengujian pun dimulai. Rita sempat meronta-ronta karena merasa ketakutan. Namun Yo menenangkannya dengan mengatakan bahwa ini akan aman. Karena mereka hanya akan tidur ketika disuntikkan obat dan bangun 1 tahun kemudian. Dan akhirnya mereka pun melakukannya. Para profesor menyimpannya di sebuah kotak yang terletak di ruangan itu. Selanjutnya di pos militer saat ia bercermin tiba-tiba ia tertangkap oleh polisi. Ia tertangkap karena terbukti bersekongkol dengan Ukrayet, yaitu seorang bandar dan muncikari. Akhirnya semua tim petinggi militer tertangkap semua. Polisi meratakan tempat pangkalnya termasuk tempat percobaan itu. Polisi resmi merubah tempat itu menjadi tempat pembuangan sampah. Tahun demi tahun pun berlalu. Semakin lama, kecerdasan manusia semakin menurun. Sampai akhirnya wilayah dan orang-orang berevolusi. Dan saat ini di mana tahun 2505, selanjutnya di mana gurun Amerika Serikat dipenuhi oleh gundukan sampah. Saat itu gundukan sampah itu longsor dan masuk ke pemukiman penduduk. Longsoran itu membawa kotak yang berisi Yo ke dalam rumah dan karena benturan Yo akhirnya terbangun dari hibernasinya. Rumah itu ditinggali oleh seseorang yang bernama Frito. Saat itu Frito sedang menonton televisi, dan Yo bertanya kepadanya, tapi Frito merasa terganggu dan mengusirnya keluar rumahnya. Kemudian Yo berjalan dan berkeliling di kota. Yo sangat heran dengan kondisi kota saat ini, orang-orang di masa ini bertingkah seolah-olah idiot. Tak ada rasa saling menghargai di sini. Bangunan kota juga berubah semua, dan semuanya terlihat sangat kumuh dan penuh sampah. Saat itu Yo sedang menuju rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya, karena dia merasa masih sedang berhalusinasi. Saat Yo masuk di ruangan rumah sakit, ia sangat heran. Tempat yang seharusnya bersih ternyata juga sangat kumuh. Tetapi Yo melihat kemajuan teknologi terlihat sangat canggih, semua bentuk pelayanan berupa robot. Tapi Yo merasa orang-orang di situ tidak bisa menggunakan alat robot itu dengan cerdas. Yo kemudian pergi ke toilet untuk mencuci mulutnya. Yo terkejut karena yang keluar dari kerang adalah bukan air biasa, melainkan minuman air sejenis soda yang seharusnya tidak digunakan untuk mencuci tangan ataupun yang lainnya. Lalu Yo menanyakan air biasa kepada petugas di sana, tapi petugas itu malah menertawakannya. Di rumah sakit yang memeriksa orang sakit bukanlah dokter melainkan mesin yang bisa mendeteksi penyakit secara otomatis. Yo merasa tidak yakin dengan itu. Saat Yo melakukan perawatan dan melakukan pembayaran, Yo melihat tulisan tahun 2505 di sebuah majalah. Awalnya Yo tidak percaya, tapi dia mencocokkannya dengan sebuah kalender. Yo kaget dan kemudian dia melihat ke sebuah jendela, dan melihat kota sedang kacau. Yo baru sadar bahwa dirinya telah berhibernasi selama 500 tahun. Lalu seorang perawat menanyakan tentang tato yang ada di lengannya. Tato itu digunakan untuk alat pembayaran, identitas dan lain-lain. Tetapi Yo tidak mempunyai tato itu. Lalu perawat itu menyalakan alarm darurat, dan langsung meneriaki Yo.
Karena orang yang tidak memiliki tato dianggap penjahat tingkat tinggi di sana. Akhirnya Yo ditangkap polisi dan dibawa ke pengadilan. Saat Yo di dalam ruangan pengadilan, Yo dihina dan dicaci maki. Yo menjelaskan semuanya, tetapi mereka semua terlihat bodoh dan tidak bisa mencerna apa yang Yo katakan. Akhirnya Yo dinyatakan sebagai tersangka. Selanjutnya di sisi lain Rita. Rita saat itu juga sedang terbangun dari hibernasinya. Dia di sana mencari uang dengan merayu dan menipu para laki-laki hidung belang. Rita merasa bahwa orang-orang itu sangat mudah untuk dibodohi. Saat itu Rita sedang menipu seorang pemuda hidung belang. Rita kaget bahwa mata uang yang dipegangnya bergambar sangat aneh, tapi Rita tidak menghiraukannya dan menggunakan uang itu. Selanjutnya Yo yang sedang melakukan pendataan identitas. Semua dilakukan dengan mesin komputer. Yo tidak menyangka bahwa mesin itu sangat tidak efisien. Kemudian Yo dibawa ke ruangan untuk melakukan tes IQ. Yo merasakan pertanyaan yang diajukan terlalu mudah, seperti pertanyaan anak-anak kecil, dan kemudian selanjutnya Yo dibawa ke sel. Saat perjalanan menuju sel, Yo menipu petugas di sana, dan melarikan diri dengan sangat mudah. Akhirnya Yo pergi ke rumah Frito. Yo menjelaskan semua kepada Frito, tapi karena Frito orangnya sangat bodoh, maka Frito hanya bengong melihat Yo bicara. Akhirnya Yo menjelaskan bahwa ia ingin kembali di tahun 2005. Lalu Frito menjawab bahwa ada mesin waktu di suatu tempat yang mana hanya dia yang tahu. Akhirnya Yo membujuk Frito untuk membawanya ke mesin waktu itu. Saat Yo sedang dikejar polisi di tengah perjalanan dia bertemu Rita dan kemudian Yo mengajaknya. Singkat ceritanya Yo lolos dari kejaran polisi itu. Tapi para polisi bodoh itu menghancurkan mobil Frito sampai terbakar. Selanjutnya mereka berjalan kaki menuju ke suatu tempat, namun kemudian dia tertangkap kembali. Namun kali ini dia dibawa ke istana kepresidenan Amerika Serikat. Di sana Yo berkenalan dengan para menteri, mereka semuanya terlihat sangat bodoh. Akhirnya Yo berhadapan langsung dengan Presiden Amerika. Alasan Yo dibawa ke istana adalah karena Presiden merasa Yo adalah orang terpintar di dunia, dan Yo bisa memperbaiki masalah yang dialami negara. Presiden melihat hasil tes IQ yang Yo kerjakan saat dia di penjara. Akhirnya Yo diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Presiden menjelaskan kepada Yo masalah yang dialami negara. Masalah yang paling sulit adalah tanaman yang tidak bisa tumbuh. Akhirnya Yo pergi kembali ke ladang. Yo melihat tanaman itu disiram dengan minuman bersoda. Minuman bersoda itu menjadi air pokok di sana. Dia berpikir bahwa minuman ini adalah penyebab tanaman tidak bisa tumbuh. Akhirnya Yo menyuruh untuk mengganti air soda itu dengan air biasa. Tapi masalah tiba-tiba muncul. Perusahaan minuman soda itu merasa bangkrut karena pemerintah telah menggantinya dengan air biasa. Para karyawan banyak yang di-PHK dari pekerjaannya, dan akhirnya menuntut Yo. Mendengar itu akhirnya Presiden memberikan Yo hukuman berat berupa turnamen mematikan. Di sisi lain Rita melihat tanaman berhasil tumbuh subur. Rita dan Frito pun bergegas menuju ke tempat turnamen. Rita memberitahu Presiden, tetapi ia tidak percaya. Akhirnya Rita menyewa salah satu kamera yang akan digunakan untuk menyunting turnamen dan menyuruh Frito untuk merekam tanaman itu. Rita langsung bergegas menyadap layar lebar itu. Rita menggantinya dengan rekaman tanaman. Dan seketika Rita berhasil melakukannya, semua orang di sana melihatnya dan mereka gembira melihatnya. Akhirnya Yo selamat dari musibah itu. Karena Yo berhasil menuntaskan masalah negara, maka Yo pun resmi diangkat jadi Presiden Amerika Serikat tahun 2505. Akhirnya Presiden Yo dan Rita menikah dan mempunyai 3 anak. Yo sempat berpikir bahwa orang bodoh di masa lalu bisa menjadi yang paling pintar di masa depan.